Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Ya, kita ketemu di mata kuliah filsafat seni atau estetika. Saya bikin video ini mungkin karena banyak di antara teman-teman di desain interior ini banyak yang belum mengenal saya, belum pernah ketemu dengan saya. Makanya saya buat video ini sebagai perkenalan. Ini dosen pengampu mata kuliah filsafat seni atau estetika. Ya, bisa diperkenalkan. Nama saya Nurhadi Siswanto. Ya. Kalau dilihat dari arti nama, Nur itu bahasa Arab, cahaya. Hadi itu al-huda, yang memberi petunjuk. Ya, al-huda itu bahasa Arab yang memberi petunjuk maknanya. Kemudian siswa itu pelajar. Jadi makna dari nama saya itu Nur Hadi Siswa. Jadi cahaya petunjuk bagi pelajar. Nah, konon katanya nama itu doa. Doanya dikabulkan, sama doa dari orang tua dikabulkan. Bukan cuma sebagai cahaya petunjuk bagi pelajar, tetapi juga cahaya petunjuk bagi maha pelajar, mahasiswa. Nah, ini perkenalan dari saya. Nah, mungkin ada yang tanya, ada yang protes. Terus taunya apa, Pak? Taunya itu identitas laki-laki Jawa. Jadi kalau laki-laki Jawa itu kan namanya kalau enggak A ya O, akhir nama itu. Narto, Parto, Sabto, Wardoyo gitu ya. Nah, itu laki-laki Jawa. Kalau diganti dengan I, jadilah perempuan Jawa. Narti, Parti, Surti, Wartini gitu ya. Jadilah perempuan. Nah, saya laki-laki tulen. Ya, saya laki-laki tulen. Bukti dari laki-laki tulen, ketulenan saya sebagai seorang laki-laki adalah istri saya sudah 4. Ya, istri saya sudah 4 anaknya. Oke, gitu ya. Nah, ini sedikit perkenalan dari saya. Nah, untuk saya aslinya dari Rembang, Jawa Tengah. Mungkin ada di antara teman-teman yang dari Rembang, Jawa Tengah. Ya, SD, SMP, SMA di Rembang, Jawa Tengah. Kemudian sejak tahun 95 hijrah ke Jogja, masuk di Fakultas Filsafat UGM. Kemudian tahun 2006 keterima sebagai dosen di ISI. Kemudian 2009 kuliah S2 di UGM juga, di Fakultas Filsafat UGM juga. Nah, sekarang sedang menempuh studi S3 Islamic Studies di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, ini sedikit perkenalan dari saya. Ya, mungkin banyak yang belum pernah ketemu dengan saya, banyak yang belum pernah kenal saya, banyak yang baru melihat saya. Nah, itu. Oke. Selanjutnya kita punya mata kuliah. Nama mata kuliah itu filsafat seni atau estetika. Ada yang jurusan lain, program studi lain yang menyebutnya filsafat seni, ada juga program studi yang menyebutnya dengan mata kuliah estetika. Sebetulnya antara filsafat seni dan estetika itu ada perbedaan ya, ada perbedaan. Jadi kalau estetika itu filsafat keindahan, jadi dia bicara tentang hakikat keindahan. Sementara kalau seni berarti dia bicara tentang hakikat seni. Nah, ada perbedaan, ada unsur perbedaannya di situ. Namun dalam perkuliahan kita mungkin perbedaan itu ditiadakan sehingga nanti mungkin akan ada juga tumpang tindih, kita bicara tentang hakikat seni atau bicara tentang hakikat keindahan gitu ya, teman-teman ya. Jadi
untuk mata kuliah kita ini ya bisa jadi tumpang tindih antara kita bicara tentang hakikat keindahan dan hakikat seni. Walaupun bicara tentang hakikat keindahan dan seni itu memang saling berkaitan erat, tetapi sekali lagi saya sampaikan di awal sini, sebetulnya ada perbedaan antara filsafat seni dan estetika. Lalu apa yang kita pelajari selama kurang lebih 1 semester ini ya? Nah, selama kurang lebih 1 semester kita belajar banyak hal. Kita mulai dari filsafatnya ya, filsafatnya. Karena kan filsafat itu sering disebut dengan mother of science, induk dari semua pengetahuan. Termasuk seni itu juga bagian dari filsafat. Nah, jadi di awal-awal perkuliahan nanti kita akan sampaikan tentang pengertian filsafat, apa itu filsafat, kemudian sejarah lahirnya filsafat, ya, kemudian ciri-ciri berpikir filsafat itu yang seperti apa, kemudian mungkin objek formal, objek material filsafat, apa perbedaan filsafat dengan ilmu-ilmu selain filsafat. Kemudian nanti kita juga bicara tentang cabang-cabang filsafat, ya. Nah, bicara tentang cabang-cabang filsafat, salah satu cabang filsafat itu adalah nanti kita bicara tentang aksiologi atau filsafat nilai. Nah, aksiologi nanti dibagi menjadi 2, yaitu etika dan estetika. Nah, estetika di situ jadi salah satu sub cabang dari filsafat. Nah, ketika kita bicara estetika, nanti kurang lebih mungkin setengah semester di belakang, kita akan banyak bicara tentang berbagai macam teori estetika atau teori seni. Teori pemikiran, pandangan para filsuf di bidang estetika atau bidang seni ya. Kita akan banyak bicara itu. Entah itu mulai dari masa Yunani kuno ya. Kita bicara tentang filsuf-filsuf Yunani, kemudian sampai pada abad kontemporer kita bicarakan beberapa filsuf yang bicara tentang seni atau estetika. Nah, di akhir perkuliahan nanti akan ada penugasan. Penugasan itu berupa pembuatan makalah ya, pembuatan makalah tentang analisa karya seni dengan teori estetika atau teori seni yang sudah kita pelajari, baik yang sudah saya sampaikan ataupun mungkin yang sampean bisa cari sendiri, bisa browsing sendiri gitu ya. Nah, itu di akhir perkuliahan. Nah, tentang penilaian, karena ini kondisinya COVID ya, kita cuma bisa ketemu secara online, tidak bisa tatap muka, tapi ada peluang untuk di akhir perkuliahan, di akhir semester itu diperbolehkan untuk tatap muka, khususnya bagi mata kuliah praktek. Nah, nanti kita lihat kondisi. Jadi penilaian saya itu ada dua hal yang akan saya nilai. Pertama adalah dari makalah tadi, penugasan tadi, yang itu nanti di akhir perkuliahan diperkumpulkan, dan yang kedua adalah berupa ujian tertulis. Nah, ujian tertulis ini nanti kita juga lihat kondisi. Kalau memang banyak di antara teman-teman harus ada mata kuliah praktek sehingga pada banyak yang di Jogja, saya akan adakan secara offline, kita ketemu tatap muka untuk ujian. Tetapi kalau memang tidak bisa, tidak memungkinkan, ya kita ujian secara online. Jadi saya kira begitu ya teman-teman ya. Ini pengantar sekaligus perkenalan dari saya tentang mata kuliah yang akan kita jalani selama kurang lebih 1 semester ke depan. Nah, kita sambung pada video perkuliahan yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.